Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi non-deterministic finite state automata ya. Sebelum menyimak penjelasan saya di video kali ini, saya sarankan untuk teman-teman menyimak terlebih dahulu video penjelasan saya mengenai deterministic finite state automata dan pengenalan FSA ya, agar teman-teman dapat lebih mudah memahami penjelasan saya pada video kali ini. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Jadi, kita ingat kembali ya, berdasarkan pendefinisian kemampuan merubah state-nya, finite state automata itu dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu deterministic finite state automata dan non-deterministic finite state automata. Di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai deterministik, jadi ini sudah tuntas. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai non-deterministic FSA. Ya, jadi pada non-deterministic finite state automata itu kemungkinan transisinya ke lebih dari satu state. Jadi dari satu state, ya misalnya seperti ini, ya ini ada lingkaran nih state-nya ya. Ini bisa dari satu state bisa berpindah ke lebih dari satu state dengan input yang sama. Jadi di sini sama-sama A. Kalau di sini B, berarti ini masih deterministik. Tapi kalau di sininya sudah sama-sama A, jadi dua busur ini sama-sama A dan busurnya berasal dari state yang sama, maka ini sudah dikatakan sebagai non-deterministic finite state automata. Jadi dari satu state bisa terdapat 0, ini 0 ya. 0, 1, atau lebih transisi dengan label input yang sama. Nah, jadi kalau deterministik, ya kalau A ya ke kiri, kalau B ya ke kanan. Sedangkan kalau non-deterministik, kalau A ya bisa jadi ke kiri, bisa jadi ke kanan. Oke. Kemudian perubahan state dapat terjadi secara spontan tanpa input atau kita sebut dengan istilah transisi kosong. Biasanya disimbolkan dengan epsilon ya. Kemudian salah satu tracingnya berakhir di state akhir. Maksudnya seperti ini. Ini bahasanya agak ribet. Maksudnya adalah kan kalau deterministik itu kan jelas ya, jelas kalau dia berakhir di state berarti diterima, ya kan? Nah, sedangkan di non-deterministik karena kemungkinannya ada banyak, ya kan? Karena kemungkinannya ada banyak, selama minimal ada satu kombinasi dari transisinya yang bisa berakhir di final state, maka inputan string yang dimasukkan itu dapat diterima. Bingung? Oke, kalau masih bingung, kita lanjut ke pembahasan yang lebih mendalam. Oke, ini juga sudah saya jelaskan di deterministik ya, jadi sama. Jadi sebuah FSA itu dinyatakan dalam 5 tuple, yaitu Q, sigma, delta kecil, Q0 atau S, ini kadang disimbolkan dengan S juga, dan F ya. Jadi ingat kembali, ini adalah himpunan state, kemudian ini himpunan simbol, delta itu fungsi transisinya, S itu state awal, kemudian F itu adalah himpunan state akhir atau final state. Kenapa disebut himpunan? Karena final state boleh lebih dari satu state ya. Nah, oke, yang pertama, pada NFA, ini ada tipe lagi. Pada NFA, kemungkinan transisinya bisa lebih dari satu state. Contoh, ya. Maaf. Nah, misalnya ada seperti ini. Ada 5 tupel, kemudian kita lihat key-nya ada Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Sigmanya ada 3 jenis, yaitu A, B, dan C. Kemudian deltanya bisa kita lihat di sini, di tabel transisi ini. Kemudian S-nya dimulai dari Q0 dan final state-nya adalah Q4. Nah, kalau kita lihat tabel transisinya, Q0 mendapatkan inputan A, bisa ke Q0 dan bisa ke Q1. Nah, inilah yang dimaksud non-deterministik. Dia bisa jadi ke Q0 atau Q1. Nah, kalau deterministik, ya di sini
cuma satu state, ya kan? Kemudian Q0 mendapatkan inputan B ke Q0 dan Q2 atau Q2, kemudian Q0 mendapatkan inputan C, bisa ke Q0, bisa ke Q3, dan seterusnya. Nah, kalau kita gambarkan mesinnya, maka bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, kita cek ya. Q0 mendapatkan inputan A ke Q0 dan Q1. Oke, ke dirinya sendiri kan yang ini. Oke, Q1. Mendapatkan inputan B ke Q0 dan Q2. Ini Q0 dan Q2. Ini Q2. Mendapatkan inputan C ke Q0 dan Q3. Ini C, Q0. Kemudian C, Q3, ya kan? Dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat Q4 di sini tidak memiliki inputan apa-apa, ya. Jadi ya sama. Jadi modelnya seperti ini. Q4 tidak memiliki busur keluar. Dia hanya menerima busur dari state lainnya dan merupakan final state. Jadi kalau kita coba, misalnya ya, kita coba string ini A, B, B, apakah diterima tidak? A, B, saya ulangi ya, A, B, B, diterima atau tidak? Ya tidak diterima. Tapi kalau lewat sini misalnya, A, oh bukan, mana ya, A, B, B, ya kan? A, B, B. Nah, diterima kan? Nah, itu yang saya maksud tadi, bahwa yang penting ada salah satu dari kombinasinya yang berakhir di final state, maka string tersebut dianggap dapat diterima pada non-deterministic FSA. Sedangkan kalau deterministic harus diterima, ya karena memang jalurnya cuma satu. Ya. Oke. Sekarang pertanyaannya, apakah gambar di samping merupakan non-deterministic finite state automata? Coba teman-teman jawab, apakah termasuk atau tidak? Saya kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi jawabannya adalah termasuk NFA, ya. Karena jika Q0, ya kita lihat di sini, kita lihat dulu ya. Ada 3 state, yaitu Q0, Q1, dan Q2, di mana initial state-nya adalah Q0 dan final state-nya adalah Q1. Tipe inputannya ada 2, yaitu A dan B, ya. Nah, sekarang kita lihat kenapa ini termasuk NFA. Kita cek dari Q1 dulu. Q1 itu busur keluarnya ada A, ada B. Oke. Q2 ada A, ada B. Sedangkan Q0 ada A, ada B. Oh, tapi di sini ada 2 busur dengan label yang sama, yaitu A yang ini ya, sama-sama A. Nah, inilah makanya kenapa disebut sebagai non-deterministic. Nah, ini kita lihat juga di sini, bisa dilihat di tabel transisinya. Inilah yang menyebabkan mesin ini dikatakan sebagai non-deterministic. Karena busurnya ada satu state yang memiliki busur dengan label yang sama, memiliki 2 busur dengan label yang sama. Ya, berarti tidak tepat satu state berikutnya kan kalau dia mendapatkan inputan A. Sedangkan kalau deterministik, ketika mendapatkan suatu inputan, maka dia akan bergeser ke state berikut, tepat ke satu state berikutnya. Nah, inilah mengapa mesin ini disebut sebagai non-deterministic finite state automata. Oke, saya rasa pahamlah teman-teman. Kemudian, ini ada tipe lagi. Pada NFA, string diterima jika, ini juga tipe nih. Pada NFA, string diterima jika setidaknya ada satu dari semua kemungkinan transisinya berakhir pada sebuah final state. Nah, jadi sekali lagi, saya ulangi bahwa pada non-deterministic finite state automata, suatu inputan string itu dapat diterima jika setidaknya ada satu
state, ya ada satu jalur ya yang berakhir pada final state, ya. Sedangkan pada deterministic finite state automata itu harus inputan stringnya memang harus berakhir di final state. Kenapa seperti itu? Karena deterministik ya jalurnya memang cuma satu kan, proses perpindahannya bergeser dari tepat ke satu state berikutnya kan. Nah, sedangkan kalau non deterministik kan kemungkinannya ada banyak, berarti ada banyak kemungkinan kombinasi jalur yang untuk satu inputan string. Nah, jika ada salah satu dari kombinasi jalur itu yang berakhir di final state, satu saja, maka inputan string tersebut dapat diterima. Oke, sekarang saya akan berikan contoh di sini ya. Ada contoh di sini. Sekarang ada inputan B, A, B, A, B. Ini yang terakhir kayaknya nggak enak ya. B, A, B, A, B. Ya, B, A, B, A, B ya. Oke. Ya, lanjut. BAABAB, ya, kita cek apakah ada salah satu kombinasi jalurnya yang bisa berakhir di final state atau tidak. Jika ada satu saja, maka string ini dapat diterima. Namun jika tidak, maka dianggap ditolak. Sekarang kita cek. Nah, sekarang kita cek yang di sini dulu. Ini antara ini, misalnya, ya kan dimulai dari sini, berarti ini ya, B, A, A, B, A, B, ya kan? Berarti tidak berakhir di final state kan? Berarti ditolak. Kombinasi ini ditolak. B, A, A, B, A, B ditolak juga. Ya, karena tidak berakhir di final state. Sekarang kita coba di sini. B, A, A, B, A, B. Berakhirnya di sini. Berarti ditolak. Sekarang kita coba yang ke berapa ya? Yang ke ini. Yang jalur ini. Jalur ini nih. Ini. Kita cek. Ya, jelas tidak berakhir. Saya hanya ingin menunjukkan betul bahwa tidak berakhir di final state. Jalur ini betul. Oke. B, ya, kemudian A, kemudian A lagi, kemudian B, ya, kemudian A lagi, ya, kemudian B. Nah, berakhir di sini, bukan final state, berarti tidak dapat diterima. Nah, anggaplah setelah diuji, semua jalurnya diuji, ternyata tidak ada satupun yang berakhir di final state. Maka string BAAB ini, ya, itu ditolak, ya, karena tidak ada satupun yang berakhir di final state. Sekarang kita cek yang ini, A, B, A, B, A. Kita cek di sini yang pertama, A, B, A, B, A. Ditolak, karena tidak berakhir di final state. Kemudian di sini A, ini ya, dari sini A, B, A, B, A. Ditolak juga, karena tidak berakhir di final state. Tapi kalau kita coba jalur yang lain, A, B, A, B, A. A diterima. Coba jalur yang lain lagi. A, B, A, B, A diterima. Nah, karena setidaknya ada satu, ya, sudah lebih dari satu jalur yang ternyata bisa sampai ke final state, maka string inputan A, B, A, B ini diterima. Sekarang kita buktikan. Yang jalur atas dulu ya. Kita cek yang ini. A, B, A, B, A. Ya, jelas ditolak karena berakhir di sini. Oke, kemudian A, kita coba jalur yang ini ya, yang ini, biar lebih unik sedikit. Oke. Sekarang kita cek A, oke. Kemudian B, oke. Kemudian A-nya, A sendiri ke sini. Kemudian B, ya.
kemudian A, ya. Nah, berakhir di sini, berarti string ini diterima. Tadi jalurnya ke sini ya. Nah, jalurnya ke sini, jadi ke sini. Sorry, ini nggak kelihatan tadi. Sekarang kita coba yang jalur yang lain. Misalnya seperti ini, yang ini. Oke, A ke sini, kemudian B, kemudian A, ya, kemudian B, kemudian A. Berarti diterima ya, finite state. Nah, sekali lagi teman-teman, jadi pada non-deterministic finite state automata, jika ada minimal satu kombinasi jalur dari pembacaan string yang berakhir di final state, maka string tersebut dapat diterima. Contohnya pada string ABA ini. Sedangkan jika suatu string tidak ada satupun jalurnya yang berakhir di final state, maka inputan tersebut tidak dapat diterima pada non-deterministic FSA. Contohnya adalah string BAA, BAB pada mesin ini, ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena ya, kenapa non-deterministic ya? Kenapa non-deterministic, mesin non-deterministic ini punya banyak jalur ya? Karena satu state bisa berpindah ke beberapa state yang lain, ya, punya busur dengan label yang sama, sehingga kombinasinya ada banyak, sehingga kemungkinannya ada banyak, ya kan? Sedangkan kalau pada deterministic, ya hanya tepat satu state, dari satu state A ke state B, hanya ada satu busur dengan satu label, sehingga arahnya jelas. Karena arahnya jelas, berarti jalurnya cuma satu kan, tidak ada jalur yang lain. Sehingga harus tepat berakhir baru dinyatakan diterima kalau pada deterministik. Oke, berikutnya kita lanjut. Saya harap teman-teman sudah paham di sini ya. Oke, lanjut. Kemudian pada NFA ini tipe lagi nih, ini kalau di copy paste ya begini. Pada NFA boleh terdapat transisi kosong. Nah, transisi kosong atau e-movement epsilon ya, disimbolkan dengan epsilon. Simbol epsilon berarti tanpa masukan atau disebut transisi kosong. Dapat terjadi perubahan state secara spontan tanpa membaca inputan, ya, atau inputan kosong. Misalnya seperti ini bentuknya. Nah, kalau kita lihat jenis inputannya ada dua sebenarnya, ada A dan B, ya. Tapi ada jalur transisi kosongnya, yaitu ini. Jadi maksudnya saya dapat berpindah dari state 1 ke state 2 tanpa membaca inputan apapun. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi transisi kosong. Ya. Misalnya kalau kita lihat tabel transisinya di sini, 1 mendapatkan inputan bisa bergeser secara spontan ke state 2. Ya. Tuh, ini ya. Ini. Kemudian dari state 3 bisa bergeser ke state 2 secara spontan juga. Atau bisa dengan A. Nah, ini nih. Ya. Oke. Nah, makanya ini disebut sebagai non-deterministik karena tidak dapat ditentukan. Dia dapat secara tiba-tiba berpindah dari satu state lain ke state ke state yang lain tanpa dengan transisi kosong, ya. Oke. Jadi paham ya transisi kosong? Jadi saya dapat berpindah ya begitu saja, asalkan asalkan posisinya memang berada di satu, ya bisa bergeser ke dua begitu saja tiba-tiba tanpa perlu membaca inputan, ya. Contoh kalau masih bingung. Ada inputan ini A B A B, ya, A B A B. Sekarang kita lihat AB ini apakah berakhir di final state atau tidak. Kalau kita lihat di sini, ini ada yang berakhir di final state ya. Final state-nya, aduh, ini gambarnya. Ya, seperti ini. Sekarang kita cek. E-movement itu maksudnya seperti ini. Saya dapat membaca inputan, misalnya ya. Ini kan awalnya di sini, 1. Saya bisa langsung bergeser ke sini, baru membaca inputan A yang pertama.
berarti di sini kan A, ya. Kemudian saya baca B, saya bergeser ke 3. Saya baca A, bergeser ke 2. Saya baca B lagi, maka bergeser ke 3. Akhirnya diterima. Ini ya. Ini. Nah, ini berarti diterima. Oke. Ya. Jadi, bisa bergeser begitu saja, ya. Misalnya seperti ini ya. A, oke. Kemudian B, kemudian saya bergeser ke sini, lalu kemudian membaca A. A. Kemudian, saya membaca B lagi, ya. Membaca B kan? Membaca B ke 3. Oke. Jadi, transisi kosong ini, itu kita dapat berpindah dari satu state, dari misalnya 1 ke 2 itu tanpa perlu membaca inputan apa-apa. Seperti itu maksudnya. Nah, sama aturannya, selama dia non-deterministik, maka jika ada satu kombinasi atau jalur yang berakhir di final state ketika membaca inputan string, maka string tersebut dianggap dapat diterima. Oke? Nah, sedangkan kalau di deterministik, ya tidak boleh ada ini ya, ada e-movement. Ya, ini accepting state, non-accepting state. Ya, oke. Jadi, perbedaan antara deterministik dan non-deterministik FA adalah, kalau DFA, satu transisi dari satu state ke state yang lain, transisi tunggal. Ya, tepat satu state berikutnya ketika membaca sebuah simbol. Sedangkan di NFA, multi transisi, satu state itu bisa berpindah ke beberapa state yang lain dengan label yang sama. Kemudian, di DFA tidak ada transisi kosong, sedangkan di non-deterministik itu boleh ada transisi kosong. Terakhir, di DFA, sering diterima jika berakhir di final state. Pokoknya harus berakhir di final state, baru dikatakan diterima. Selain itu tidak. Kenapa? Karena ya memang jalurnya cuma satu. Ya. Nah, sedangkan di NFA, di non-deterministik, string diterima jika setidaknya ada satu dari semua kemungkinan transisi itu berakhir pada sebuah final state. Kenapa seperti itu? Karena ya non-deterministik punya beberapa jalur untuk satu label yang sama, ya kan? Jadi kemungkinannya ada banyak. Oke, teman-teman? Semoga apa yang saya jelaskan dapat membantu teman-teman memahami deterministik final state automata dan perbedaannya dengan non-deterministik ya.